Kabut hitam di langit runtuh seketika. Kabut hitam belum turun. Tekanan besar menghantam Qin Yichen sebelumnya. Kaki Qin Yichen melunak dan berlutut dengan satu lutut. Mendukung tanah dengan telapak tangannya, Qin Yichen mengertakkan gigi dan mengendalikan tubuhnya dengan susah payah. Jika tidak ada kerusakan pada jiwa, lihat bagaimana aku mempermainkanmu sampai mati. Meskipun ada sedikit kebencian di hatinya, Qin Yichen tidak lambat untuk menghadapinya. Dao Fa berputar, dan dia membanting pukulan ke tanah. Melarikan diri. Pada saat berikutnya, Qin Yichen mengambil beban langit dan bergabung ke tanah. Kecepatan kabut hitam mengerikan masih sedikit lebih lambat. Mereka menyentuh tanah, dan batu-batu itu langsung hancur menjadi bubuk. Setelah pukulan berat, hanya lubang yang sangat halus yang tersisa di tanah. Sangat halus, seolah-olah itu alami. Pria berjubah hitam di langit mengerutkan kening. Dia tidak merasakan umpan balik dari lawannya yang terkena pukulan sebelumnya. Sangat mungkin bahwa gerakan raksasanya telah gagal. Dari mana asal pria ini? Pria berjubah hitam itu terlihat sangat aneh. Sebelum mereka mulai, mereka sudah menyelidiki semua berita tentang orang-orang kuat di tempat ini. Kuil suci pertempuran dan penduduk asli setempat semuanya jelas dengan penyelidikannya. Namun orang yang tiba-tiba muncul ini mampu mengelak dari serangannya, meskipun dia yakin bahwa orang ini bukanlah lawannya. Tapi dia masih sedikit khawatir. Lagi pula, hanya ada segelintir orang yang bisa menghindari trik ini. Mungkinkah bala bantuan dari aula suci perang yang datang dari portal? Tapi portal itu hampir runtuh pada saat itu. Setelah lebih dari 100 orang melewatinya, portal itu akan segera dihancurkan, mencabik-cabik mereka di luar angkasa. Mungkinkah dukungan elit dari aula suci Zan ada di sini? Sedikit niat membunuh muncul di hati pria berjubah hitam itu. Dia tahu betul bahwa orang seperti itu tidak boleh tinggal. Dia sudah menguji terlalu banyak informasi dalam kabut gelap. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki solusi, membiarkannya bergabung dengan Dewa Perang Ares sama saja dengan menyerahkan pembunuh mereka. Tidak, aku harus mengejar. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, tubuh pria berjubah hitam itu menjadi sedikit kaku. Apa? Kamu sampah. Bahkan Dewa Perang tidak bisa menanganinya. Bagaimana kamu bisa meyakinkan 20 faksi lainnya untuk mendengarkan kami? Terus serang dan tunggu aku datang. Meninggalkan kata-kata ini, faksi Hei melihat ke tanah, matanya redup. Aku tidak bisa merasakan napasmu lagi. Aku berlari cukup cepat. HMPH, kamu beruntung kali ini, dan lain kali, kamu tidak akan beruntung. Pria berjubah hitam itu melambaikan tongkatnya, dan kabut hitam mengikutinya ke ketinggian Gunung Guntur. Dewa Perang, Ares, secara pribadi menyerang, dan penduduk asli di Gunung Guntur dengan cepat dimusnahkan. Sebelum sempat membayar penduduk asli yang tersisa di aula utama, Ares, Dewa Perang, melihat kecemerlangan yang menyilaukan tiba-tiba muncul di kejauhan. Di sorot cahaya langit, Ares, Dewa Perang, tampak melihat para pengikutnya, benar-benar berubah menjadi bubuk di depan kabut hitam. Menahan kesedihan di hatinya, Ares, Dewa Perang, menggeram pelan. Kirim pesananku, lawan semua orang di Istana Suci. Bersiaplah untuk menyerang bersamaku. Begitu suara Ares, Dewa Perang, jatuh, pancaran lain naik ke langit. Dia melihat ke belakang, dan tubuh orang-orang percaya di kuil ditelan dalam kabut hitam. 2.2. Ares, Dewa Perang, tenggelam. Sebelumnya itu hanya seorang pria berjubah hitam, yang menyulitkan dia dan orang-orang percaya di kuil suci perang. Tetapi sekarang ada 2. Ini juga berarti bahwa rencana yang mereka buat sebelumnya, dengan mengandalkan rencana untuk menyerang orang-orang percaya di kuil suci, menghilang tanpa jejak. Rencana awal yang ditetapkan terganggu, dan Dewa Perang Ares sedikit panik. Bagaimana melakukan? Ketika dia menoleh untuk melihat orang-orang percaya yang sama-sama tercengang, Ares, Dewa Perang, menekan kepanikan di hatinya. Dia perlu berpikir dan menemukan rencana untuk memecahkan permainan. Tenang. Pikirkan baik-baik tentang apa yang akan dia lakukan jika itu adalah Tuan Feng. Dewa Perang Ares menarik napas dalam-dalam dan melihat sinar cahaya kedua yang naik ke langit, yang berarti pria berjubah hitam itu sedikit lebih dekat dengan mereka. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa 3 orang percaya lagi mati di bawah tangan orang-orang berjubah hitam. Hanya menyaksikan kejatuhan orang-orang percayanya, Dewa Perang Ares menghantam dinding dengan kepalan tangan. Tiba-tiba retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding, dan saat berikutnya runtuh sepenuhnya. Tenang. Ares, Dewa Perang, menggeram pelan. Saya tidak tahu apakah raungan ini berperan, atau Dewa Perang Ares memikirkan gaya Qin Yichen untuk tidak terkejut. Dia menutup matanya, tidak melihat kejatuhan tragis orang percaya. Semua orang mundur ke Gunung Guntur dan menggunakan lingkaran sihir di sini untuk menunda waktu. Karena Tuan Feng meminta kita untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini, dia punya rencana lain untuk menghadapinya. Sekarang kita mengumpulkan semua orang, kita bisa melawan untuk sementara waktu. Perintah Ares, Dewa Perang, baru saja diberikan,
dan Zhao Wuling tiba-tiba naik ke udara dan bergegas ke pria berjubah hitam lebih jauh. Di telinga Dewa Perang Ares, ada kata-kata yang dia tinggalkan. Biarkan aku memberikan perintah rahasia penguasa cahaya kepadamu. Jika ada banyak orang berjubah hitam, kamu tidak boleh mengumpulkan semua orang untuk mematuhinya. Sekarang hanya ada 2 orang. Aku akan menahan salah satu dari mereka, dan kamu akan mencoba mengalahkannya untuk sisanya, dan kamu tidak boleh berpegang teguh pada itu. Ditekankan 2 kali berturut-turut bahwa meskipun Dewa Perang Ares tidak mengerti alasannya, dia masih mengerti. Hanya ketika berhadapan dengan salah satu dari mereka, Dewa Perang Aresten memiliki kepercayaan diri. Semua orang berkumpul sesuai rencana, siap membunuh pria berjubah hitam di dekat puncak gunung. Mengikuti perintah Ares, Dewa Perang, orang-orang percaya di kuil perang akhirnya mulai bertindak, dan mereka meninggalkan tempat di mana mereka sebelumnya bersembunyi. Berikan jalan ke sisi lain ke depan. Tapi masih ada seberkas cahaya yang naik. Setiap orang percaya yang menggunakan hidupnya untuk melaporkan posisi pria berjubah hitam kepada Ares, Dewa Perang, menggunakan hidup mereka untuk menunjukkan kesetiaan kepada Ares, Dewa Perang. Mereka dengan tegas membela kehormatan kuil suci perang. Seperti yang dikatakan Qin Yichen kepada mereka sebelum pertempuran dimulai. Tugas penting menjaga dan memperjuangkan kehormatan kuil suci berada di pundak mereka. Mereka tidak memenuhi kepercayaan Ares, Dewa Perang. Ares, Dewa Perang, memimpin tim, diikuti oleh 12 ksatria kuil, dan sisa penganut kuil perang yang telah menyerang puncak gunung juga melancarkan serangan dengan tim beranggotakan 3 orang. Mata semua orang sangat tegas. Perbedaan antara kekuatan mereka dan kekuatan pria berjubah hitam itu terlalu besar, dan pihak lain menggunakan trik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka terbiasa mengandalkan kekuatan iman di kuil suci, dan meminta mereka untuk mengesampingkan kekuatan iman dan menggunakan Taoisme yang biasa-biasa saja untuk menghadapi musuh, agak tidak berdaya. Akhirnya, Dewa Perang Ares datang ke kabut hitam setelah pancaran cahaya kelima padam. Pada saat ini, kabut hitam telah berkumpul, hanya menempati radius 100 meter. Meskipun momentumnya tidak sebagus pria berjubah hitam yang saya temui di siang hari, kabut hitamnya yang sangat padat, bahkan lebih gelap dari jurang, benar-benar tidak dapat diremehkan. Kuil 12 pengendara mendengarkan perintah, bersiaplah untuk menyerang.